Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erfahmi Hadi Astuti dengan nomor induk mahasiswa 501192889. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Magister Pendidikan Dasar semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis artikel jurnal Sosial Politik dan Sosial Budaya, Pendidikan Berwawasan Multikultural, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan Dasar dengan mata kuliah MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Hasil analisis poin penting serta keterkaitan dengan tempat bekerja di SDN 1 Asahan. 1A, yaitu artikel pertama membahas tentang tantangan dan transformasi sosial budaya masyarakat Indonesia di era modern akibat globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial yang cepat, antara lain yang A. Tantangan pelestarian budaya lokal, B. Peran teknologi informasi, C. Pendidikan dan kesadaran budaya, D. Perubahan struktur sosial dan keluarga, E. Keragaman etnis dan agama, F. Ekonomi dan urbanisasi. Keterkaitan isi artikel dengan realitas di SDN 1 Asahan adalah sama-sama menunjukkan bahwa perubahan sosial budaya adalah keniscayaan. Tantangannya bukan menolak modernisasi, melainkan bagaimana memadukan kemajuan teknologi dan pendidikan dengan pelestarian budaya lokal. Sekolah dasar di daerah tertinggal seperti di SDN 1 Asahan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai budaya agar anak-anak tetap berakar pada identitas lokal sambil siap menghadapi dunia modern. Artikel yang kedua yaitu membahas tentang pendidikan multikultural sebagai sarana membentuk peserta didik yang toleran, berpikir terbuka, dan mampu hidup harmonis di tengah keberagaman. Dalam era globalisasi yang menipiskan batas budaya, pendidikan berperan besar untuk mengarahkan peserta didik agar menghargai perbedaan, menghindari prasangka, dan menumbuhkan empati sosial. Berikut adalah poinnya. Yang pertama, konsep dan tujuan pendidikan multikultural yaitu menumbuhkan sikap saling menghormati antar budaya, membentuk karakter yang toleran serta bertanggung jawab. 2. Implementasi di sekolah dapat diwujudkan melalui kurikulum inklusif, kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan guru, dan kebijakan sekolah yang adil dan anti diskriminasi. Yang ketiga, peran peserta didik sebagai pelajar yang aktif, kolaborator, dan agen perubahan yang menghargai perbedaan di lingkungan belajar. Keempat, tantangan implementasi adalah keterbatasan sumber daya sekolah, kurangnya pelatihan guru, dan resistensi terhadap perubahan nilai tradisional yang belum terbuka terhadap pluralisme. Kelima, ciri sekolah berwawasan multikultural yaitu sekolah yang memiliki kurikulum inklusif, kegiatan lintas budaya, guru terlatih, keterlibatan orang tua dan masyarakat yang aktif. Keterkaitan dengan SDN 1 Asahan, artikel tersebut memberikan dasar teoristis yang kuat bahwa pendidikan multikultural adalah kebutuhan mendasar, bukan hanya di kota besar tetapi juga di daerah terpencil seperti SDN 1 Asahan. Melalui integrasi nilai-nilai keberagaman dalam kurikulum dan kegiatan belajar, sekolah dapat membentuk generasi yang memiliki toleransi, menghargai sesama, dan mampu hidup berdampingan secara damai. Di tengah keterbatasan akses dan kondisi sosial ekonomi yang sederhana, penerapan nilai-nilai multikultural menjadi sarana penting untuk memperkuat solidaritas, empati, dan karakter sosial peserta didik. Analisis artikel yang ketiga adalah menyoroti peran penting teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Poin utamanya adalah sebagai berikut.
1. TIK sebagai katalis transformasi pendidikan. 2. Keterampilan abad ke-21 dan tuntutan terhadap guru. 3. Peran dan fungsi TIK dalam pembelajaran. 4. Kelebihan dan tantangan implementasi TIK. 5. Prinsip pemanfaatan TIK di sekolah dasar. Keterkaitan dengan kondisi di wilayah SDN 1W Asahan, yaitu adalah letak geografis yang berada di pegunungan daerah yang tertinggal serta terisolir. Artikel ini menegaskan bahwa keterlibatan TIK berpotensi besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan guru dan fasilitas pendukung. Dalam konteks SDN 1W Asahan, pemanfaatan TIK masih terbatas oleh faktor geografis dan infrastruktur. Meski demikian, melalui kreativitas dan komitmen guru, integrasi TIK tetap dapat diwujudkan secara kontekstual dan bertahap. Upaya seperti pelatihan guru, penggunaan media digital sederhana, serta kolaborasi dengan masyarakat dapat menjadi langkah nyata untuk menjadikan pembelajaran yang lebih inovatif, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan siswa di daerah tertinggal. Artikel yang keempat adalah peran guru dalam pembentukan karakter peserta didik di era digital, yaitu berisi tentang pentingnya peran guru dalam membentuk karakter peserta didik di tengah derasnya arus digitalisasi. Penulis menggunakan metode studi literatur, yaitu dengan menelaah berbagai sumber ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai perubahan perilaku dan nilai karakter siswa akibat perkembangan teknologi. Poin penting dari artikel tersebut adalah: 1. Transformasi pendidikan di era digital. 2. Urgensi pendidikan karakter. 3. Peran guru sebagai fasilitator dan teladan. 4. Integrasi nilai karakter dalam pembelajaran berbasis digital. 5. Tantangan guru di era digital. 6. Strategi penguatan karakter siswa. Guru adalah aktor utama dalam membangun generasi berkarakter di era digital. Pendidikan karakter harus berjalan seiring dengan kemajuan teknologi agar peserta didik tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga beretika, berempati, dan mampu menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.